Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesegaran di dalam roh kita. Dan biarlah kita selalu suka memuji dan menyembah Tuhan selamanya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Keutamaan Kristus Melebihi Segalanya. Kolose 1 ayat 15-18 berkata demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Saudara-saudara, kitab Kolose adalah kitab yang sangat mengagungkan Kristus. Dan penulisnya Rasul Paulus ingin membuat jemaat ini sadar. Siapa Kristus itu? Dia bukan cuma nabi, dia bukan cuma rasul, tapi dia adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah pribadi yang kekal sampai selama-lamanya. Nah, di dalam ayat-ayat yang telah kita baca ini, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang pribadi Yesus. Yang pertama dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Memang Allah kan tidak bisa dilihat oleh manusia yang berdosa ini. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, maka ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, kita tahu Allah itu Maha Kuasa. Ketika Yesus mengampuni dosa, maka kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi nggak ada orang yang lihat Tuhan, tetapi Kristus yang menyatakan Allah itu kepada kita. Saudara, kalau kita pergi ke Roma, maka banyak gereja-gereja Roma itu yang bagus-bagus arsitekturnya. Dan salah satunya kalau kita bisa lihat langit-langitnya itu penuh dengan lukisan-lukisan pelukis-pelukis ternama pada zamannya. Tapi kalau kita lihat terus ke atas kan jadi pegal nih leher. Maka ada beberapa gereja di Roma yang pengurus gereja itu menaruh kaca cermin begitu. Diberdirikan lalu agak dimiringkan sehingga kita bisa melihat cermin itu apa yang tampak dari atas. Terpantul lewat cermin itu. Jadi yang kita lihat nggak usah langit-langitnya. Tapi cerminnya. Karena kita lihat kaca itu. Apa yang kita lihat di kaca itu persis seperti apa yang ada di atas langit-langit tersebut. Begitu juga gambaran kalau kita tidak bisa melihat Bapa yang di sorga. Waktu Yesus datang ke dunia kita melihat Kristus, pekerjaannya, karakternya. Kita tahu seperti itulah sifat Bapa sorgawi. Karena Yesus sendiri pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua, Yesus adalah yang sulung. Ayat 18 berkata, dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga dia lebih utama daripada segala sesuatu. Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi saudara sekalian, Kristus itulah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sebetulnya pada waktu Yesus ada di atas muka bumi kan ada beberapa orang yang pernah dia bangkitkan. Misalnya siapa? Anak Yairus, pemuda di Nain, dan juga Lazarus yang sudah mati 4 hari disuruh keluar daripada kubur batu. Karena dia kemudian hidup kembali. Tapi kenapa dikatakan Yesus yang sulung yang bangkit dari antara orang mati? Karena Lazarus dan orang-orang yang lain setelah dibangkitkan beberapa waktu, beberapa tahun kemudian dia mati lagi, saudara sekalian. Tapi Yesus
mati, bangkit, dan tidak akan pernah mati. Karena dia mengenakan tubuh kebangkitan. Yang sifatnya tembus tembok, bisa makan tapi tidak perlu makan, tidak terhambat oleh ruang dan waktu. Nah, kalau kita percaya kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, nanti waktu Yesus datang untuk kali kedua, kubur orang percaya akan terbelah. Orang-orang mati akan dibangkitkan dengan mengenakan tubuh kebangkitan, dan orang yang masih hidup tidak akan pernah mati. Dia akan mengenakan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Lalu kita akan diangkat ketemu Tuhan di angkasa, di awan-awan. Lalu kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga dengan tubuh kemuliaan itu. Yesus adalah yang pertama, yang sulung, yang mengenakan tubuh kebangkitan. Dan kita yang percaya juga akan mengalami hal yang serupa dengan itu. Yang ketiga dikatakan Yesus lebih utama dari segala yang telah diciptakan. Lebih utama dari segala yang telah diciptakan. Nah, hati-hati. Ada orang kemudian berpikir, oh kalau begitu Yesus juga adalah ciptaan. Ciptaan yang utama, ciptaan yang terbaik. Ada saksi Yehova mengajarkan ayat dalam Wahyu 3:14 yang berbunyi demikian. Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dia bilang, tuh kan, Alkitab sendiri bilang, Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan semua yang lain, matahari, bulan, bintang, yang pertama diciptakan oleh Allah, oleh Bapa, adalah Yesus. Nah, saudara, jelas ini adalah hal yang keliru. Karena terjemahan permulaan dari ciptaan Allah itu bisa bermakna sumber dari ciptaan Allah. Jadi sebelum ciptaan Allah ada, maka sumbernya, awalnya mengapa ciptaan-ciptaan itu ada, yaitu karena ada sang penciptanya yang menciptakan, dan itu adalah Yesus. Dan ayat itu sebetulnya tepat sesuai dengan apa yang juga dicatat di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu bukan ciptaan yang terbaik, ciptaan terunggul. Ciptaan yang terbaik adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Tapi Yesus sendiri adalah penciptanya. Karena Kolose 1 ayat 16 kemudian berkata, Dia adalah pencipta di sorga dan di bumi, yang kelihatan atau tidak kelihatan. Singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, semua diciptakan oleh Yesus, oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus pencipta makhluk roh seperti malaikat dan makhluk yang memiliki tubuh seperti manusia. Ya, Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan hanya menciptakan malaikat yang baik. Tapi penyalahgunaan free will, kehendak bebas dari malaikat itu, Lucifer, itu yang menyebabkan malaikat jatuh ke dalam dosa dan menjadi musuh Allah yang paling utama. Lucifer berontak, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit, artinya banyak juga roh-roh jahat itu yang mengikuti dia. Tapi yang Tuhan ciptakan adalah malaikat sebagai makhluk roh dan juga manusia yang bertubuh, selain ciptaan yang lain, binatang, tumbuhan, pohon, dan sebagainya. Yang penting dia segala-galanya lah. Dia pencipta semuanya. Ayat 17. Dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Berarti Dia kekal. Kalau Dia diciptakan, Dia tidak mungkin kekal, saudara. Kalau Dia kekal, Dia tidak pernah diciptakan. Dia adalah Sang Pencipta. Memang semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, termasuk saya dan saudara. Sehingga kalau pagi hari ini kita juga bisa bangun, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Karena apa? Kita ingin menyukakan hati Tuhan, memuliakan Dia. Yang terakhir, yang keempat, Yesus itu menurut ayat tadi disebut sebagai kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesus yang mendirikan gerejanya. Makanya kita harus taat kepada Kristus. Kepala tubuh sekarang ada di sorga, Kristus. Sedangkan tubuhnya ada di bumi, yaitu gerejanya. Maka ketika Tuhan ingin memberkati orang di sekitar kita, Dia mau memakai gerejanya, orang percaya, untuk menjadi saluran berkat.
Seperti dikatakan, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Kristus, membawa kabar baik kepada dunia yang terhilang ini. Nanti waktu Yesus datang untuk kali kedua, kepala tubuh menjemput anggota tubuhnya, lalu diangkat naik ke awan-awan, masuk ke sorga. Dan setelah bema, tahta pengadilan Kristus, untuk membagi pahala, mahkota bagi orang yang percaya dan juga setia melayani dengan tulus. Tuhan akan mengadakan pesta kawin anak domba di sorga. Artinya kita tidak akan pernah terpisah selama-lamanya dengan Tuhan. Ada sukacita yang meluap-luap. Saudara-saudara, dunia adalah lembah air mata. Tapi Tuhan akan menyambut kita, membawa kita ke dalam kerajaan sorga, kerajaannya. Sehingga kita mengadakan pesta rohani di sana. Oh, Kristus yang paling utama dalam hidup kita. Dan biar kita percaya kepadanya, agar kita bersama-sama dengan Dia selamanya di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kristus lebih utama dari segala yang lain. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kalau ada di antara kami yang sakit, punya masalah keuangan, ada doa yang belum terkabulkan, biar kami selalu berpegang kepada Kristus. Maka yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kami yang percaya kepadamu. Berkat atas kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.